di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan, walau di mana saja Anda berada maupun yang berada di rumah, di tempat kerja atau di mana saja yang sedang melihat ibadah online SIB Shah Alam pada pagi ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari pada pagi ini sebelum kita mulai beribadah, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kita melalui doa kita. Mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi ini ya Tuhan, dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena pada pagi ini Engkau sudah memberkati kami dengan nafas yang baru ya Tuhan, hingga kan pada pagi ini ya Tuhan kami dapat beribadah walaupun secara alam maya, yaitu secara online ya Tuhan, tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan karena kami dapat memuji Engkau, mendengar firman-Mu ya Tuhan walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini ya Tuhan kami punya kerinduan ya Tuhan untuk datang di hadapan-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan dalam ibadah kami pada pagi ini. Juga kami berdoa buat jemaat ya Tuhan yang sedang menonton walau di mana saja mereka berada ya Tuhan, kami mau serahkan mereka agar mereka juga sungguh-sungguh untuk bersama-sama dalam ibadah ini walaupun secara online ya Tuhan. Mereka juga dapat merasakan ya Tuhan walaupun secara online, mereka juga dapat merasakan seperti mereka beribadah secara fisikal di gereja ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada di mana-mana ya Tuhan. Dan yang paling penting Tuhan ada di dalam hidup kami, Tuhan ada dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga ya Tuhan kami mau menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan, dari permulaan, pertengahan ke akhirnya Tuhan.
Tuhan Yesus. Kami pasti ya Tuhan, walaupun kami berada di rumah, kami mau bersungguh-sungguh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran itu. Mendengar firman-Mu, kami tahu setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh penyampai firman Tuhan pada pagi ini, yaitu Deaconess Florida ya Tuhan, itu seperti satu panah yang menusuk dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami menyadari bahwa firman-Mu ini ya Tuhan sangat baik ya Tuhan, sangat berguna untuk pengertian kami tentang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup sehari-hari kami ya Bapa di surga. Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar ya Bapa setiap alunan-alunan lagu dan juga penyampaian firman-Mu, dan juga ibadah pemberian pada pagi ini dengan sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang bersama-sama kami ya Tuhan, melalui di mana saja kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Maka Engkau lah Tuhan yang satu-satunya ya Tuhan, yang sudah bekerja luar biasa dalam kehidupan kami pada pagi ini. Kami siap untuk menyembah Engkau ya Tuhan, dan memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah pada pagi ini ya Tuhan. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Masa yang seterusnya saya akan silakan kepada tim worship. Shalom dan selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita naikkan sebuah pujian yang menyatakan kami perlu Kau Tuhan. Dan pada saat ini saya percaya apapun kenan kita pada hari ini, mari kita nyatakan lewat daripada pujian sembah ini bersama-sama sebagai satu doa kita. Dialah Tuhan yang menjadi sandaran kita pada hari ini. Tidak ada apapun yang perlu kita dapat lakukan, melainkan kita berserah kepada Dia yang menjadi penyelamat kita pada saat ini. Saat badai datang
kehidupan kami. Kita akan bersama-sama melihat yang menjadi sayap Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Saya percaya bahwa Tuhan itu menjadi Raja Wali buat kita. Apapun keadaan kita pada hari ini, Tuhan itu menyertai kita. Dia melindungi kita di bawah kepak sayap, sehingga kita dapat terbang tinggi di dalam keadaan apapun, kita dapat menyaksikan apapun yang berlaku pada hari ini. Mari kita bersukacita buat Tuhan kita yang menjadi Raja Wali dalam kehidupan kita. Kita naikkan bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Berikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yang percaya. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yes, Tuhanlah Raja Wali kita. Amin. Shalom dan selamat pagi. Kita tahu Tuhan itu menjadi sukacita kita. Kita akan bersama-sama dengan Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu.
sukacitaku penuh. Hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, saudara bagi Tuhan kita yang pasti sanggup menolong kita pada saat hari ini. Kita akan bersama-sama. Dialah Tuhan yang menguatkan kita melewati setiap persoalan kita pada hari ini. Mari kita naikkan dengan hati yang sederhana dan tenang kepada Dia. Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal kamu. Haleluya. Tuhan yang menjadi kekuatan kita pada saat hari ini melewati apapun. Tangannya tidak akan terlambat untuk mengangkat dan menolong kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur di atas kesempatan yang Tuhan berikan ini. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Dan harapan saya kiranya kasih karunia Tuhan
akan terus sentiasa menyertai kita semua. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan juga akan sentiasa bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan. Saudara, sebentar kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenarannya. Mari saya pimpin di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan dan mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan kami sekali lagi diberikan kesempatan atas izin Tuhan kami dapat beribadah secara online Tuhan. Dan Tuhan, dimanapun kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa agar Tuhan memberikan kami hati dan fokus yang benar pada saat kami datang di hadapan Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami pada saat ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, kiranya apapun yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bertumbuh di dalam setiap hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa dimanapun kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan, apapun keadaan ataupun sekeliling kami Tuhan, tidak akan menjadi satu gangguan Tuhan sehingga kami hilang fokus untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tetapi biarlah kami kekal fokus Tuhan, Engkau yang menjaga dan Engkau yang memelihara semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa sekiranya ada gangguan-gangguan, baik roh-roh jahat, roh-roh kegelapan Tuhan, kami mengusir, bersatu hati mengusir semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, hanya kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang menguasai setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang berkuasa, yang hidup itu, yang sanggup mengubahkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Saudara, menjadi orang Kristen tidak akan membuatkan kita terkecuali daripada menghadapi sebarang masalah, penderitaan ataupun kesusahan di dalam hidup ini. Memang bagus untuk kita katakan kepada semua orang percaya bahwa hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah hidup yang bebas daripada sebarang penderitaan dan juga kesakitan. Tapi kita tahu bukan bahwa hal itu tidak benar. Dan jika ada sesiapa yang memberikan jaminan kepada saudara dan saudari bahwa kita boleh mengelak ataupun bebas daripada sebarang penderitaan seperti masalah kesehatan, kesedihan, kesukaran hidup, masalah perhubungan atau masalah keuangan dan sebagainya, dengan syarat Anda harus memiliki kepercayaan dan juga iman yang cukup, sesungguhnya orang itu mungkin tidak memberitahu Anda perkara yang sebenar. Saudara, di dalam Yohanes 16:33 firman Tuhan mengatakan, Aku mengatakan semua ini supaya kamu beroleh kesejahteraan karena bersatu dengan aku. Di dunia kamu akan menderita, tetapi tabahkanlah hati kamu karena aku sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa di dunia ini kamu akan menderita. Tetapi Tuhan Yesus katakan, tabahkanlah hati kamu karena aku sudah mengalahkan dunia. Saudara, hal ini sangat jelas telah dibuktikan oleh Rasul Paulus sendiri, di mana dia mengalami kesusahan dan penderitaan yang begitu berat sekali semasa dia melayani dan mengikuti Tuhan. Namun persoalannya bukan seberat apa penderitaan ataupun kesusahan yang dialami oleh Paulus, tetapi bagaimana respon Paulus semasa dia mengalami penderitaan dan kesusahan tersebut. Saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua dengan tajuk Tuhan selalu menolong kita. Dan mari kita sama-sama melihat bagaimana respon Paulus terhadap penderitaan dan kesusahan yang dia alami, dan kiranya kita semua dapat merenungkan dan belajar melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama jemaat Tuhan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kita akan baca satu demi satu ayat firman Tuhan yang terdapat di sini. Ayat pertama. Surat ini daripada Paulus yang dilantik sebagai Rasul Yesus Kristus menurut kehendak Allah, dan daripada saudara kita Timotius. Surat ini ditujukan kepada jemaah Allah di Korintus dan kepada semua umat Allah di seluruh Akaya. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Nah, surat ini daripada
Paulus yang dilantik sebagai Rasul Yesus Kristus menurut kehendak Allah, dan daripada rakan sepelayanannya yaitu Timotius. Nah, surat Paulus yang kedua kepada jemaah di Korintus ini ditulis ketika hubungan Paulus dengan jemaah di Korintus di situ sangat rumit. Beberapa orang jemaat telah menuduh Paulus dengan keras, tetapi Paulus menunjukkan keinginannya untuk berdamai. Kita teruskan ayat yang ketiga. Ayat 3. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Bapa yang berbelas kasihan dan Dia Allah yang sentiasa menolong kita. Setelah Rasul Paulus memberikan salam kepada jemaah di Korintus, Paulus memulakan suratnya dengan menaikkan ucapan syukur kepada Allah seperti yang kita lihat di dalam ayat 3 ini. Nah, kenapa Rasul Paulus menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan Allah sehingga dia menyatakan bahwa Dia adalah Bapa yang berbelas kasihan dan Dia Allah yang sentiasa menolong mereka? Apakah yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu sehingga dia begitu bersyukur sekali dan menyatakan bahwa Dia adalah Bapa yang berbelas kasihan dan Allah yang sentiasa menolong mereka? Dalam 2 Korintus 6 ayat 5 hingga 10 menyatakan, kami, yaitu Rasul Paulus bersama-sama dengan rakan sepelayanannya, menyatakan bahwa mereka telah disesat, dipenjarakan dan diserang oleh orang ramai. Kami bekerja keras, kurang tidur dan kurang makan. Kami dihormati tetapi juga dihina. Kami dipuji tetapi juga diumpat. Kami dianggap sebagai pembohong walaupun kami jujur. Kami dianggap tidak terkenal tetapi kami dikenal semua orang. Kami disangka mati tetapi ternyata kami masih hidup. Meskipun kami dianiaya, kami tidak mati. Walaupun kami menanggung sengsara, kami sentiasa bersukacita. Kami nampaknya miskin, tetapi kami sudah menggayakan kehidupan rohani banyak orang. Nampaknya kami tidak memiliki apa-apa, tetapi sebenarnya kami memiliki segala-galanya. Saudara, jelas daripada ayat-ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus berada di dalam keadaan yang menyakitkan. Walaupun pada waktu itu ada tentangan dan juga celaan jemaah di Korintus terhadap Rasul Paulus, di mana dia dihina, dia diumpat, bahkan dia dianggap sebagai seorang pembohong, dia dianiaya. Tetapi Rasul Paulus tidak memulakan surat kepada jemaah di Korintus dengan sebarang bantahan seperti yang kita lihat. Sebaliknya, Rasul Paulus memulakan suratnya dengan bersyukur kepada Allah. Tujuan Rasul Paulus dalam surat itu bukan untuk mempertahankan dirinya daripada tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Tetapi Rasul Paulus ingin jemaah di Korintus melihat bahwa satu-satunya sumber penghiburan ataupun sumber pertolongan yang dia alami di tengah-tengah penderitaannya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga sebesar apapun penderitaan dan kesusahan yang dia alami, di mana dia dihina, dia diumpat, dia dianggap sebagai pembohong, dia dianiaya, itu tidak membuatkan dia ataupun menghalang dia untuk pertama-tama sekali mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang sentiasa menolong dia meskipun di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang dia sedang alami. Saudara, saya tahu bahwa kita semua juga mengalami hari-hari yang sukar dalam hidup kita akhir-akhir ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masalah kesehatan yang lain, pergumulan hidup, atau mungkin juga masalah keuangan, ataupun mungkin mengalami tekanan hidup disebabkan pekerjaan atau sebagainya. Dan seperti yang kita lihat, akhir-akhir ini juga banyak teman-teman kita, bahkan ahli keluarga kita sendiri, disahkan positif COVID-19 disebabkan keadaan case yang semakin meningkat, jangkitan semakin menular, seperti yang kita semua tahu. Namun saudara, satu pertanyaan saya pada pagi hari ini, bagaimanakah respon kita semasa kita mengalami masalah ataupun kesusahan tersebut? Adakah kita cenderung untuk mempersalahkan orang di sekeliling kita? Atau adakah kita cepat mempersalahkan Tuhan atas apa yang berlaku di dalam kehidupan kita? Atau adakah kita merasakan bahwa Tuhan ini tidak adil dan kita berpikir, kenapa kesusahan seperti ini ataupun penderitaan seperti ini kita alami? Kenapa saya? Ataupun kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan dia? Tapi kenapa saya? Begitu. Saudara, memang mudah untuk kita memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah pada masa-masa yang baik berbanding dengan
berbanding pada masa-masa yang kurang baik di dalam hidup kita, bukan? Namun dalam firman Tuhan jelas menyatakan kepada kita semua bahwa hendaklah kita sentiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Nah, dalam segala keadaan, baik itu keadaan yang baik ataupun tidak baik. Satu hal yang harus kita syukuri di tengah-tengah keadaan pada saat ini, di tengah-tengah kesusahan ataupun penderitaan yang kita alami, adalah kita harus bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sentiasa berbelas kasihan atas kelemahan hidup kita, dan Dia sentiasa menolong kita semua. Hal itu bukankah membuatkan kita lebih daripada bersyukur, karena kita tahu ada pribadi yang sentiasa menolong kita meskipun di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan hidup yang kita alami. Saudara, kita tahu bahwa kita tidak sendirian menjalani hidup ini, tetapi ada Tuhan Yesus yang sentiasa menyertai kita semua. Amin. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 menyatakan, "Aku tidak akan membiarkan kamu dan aku tidak akan meninggalkan kamu." Demikianlah janji Tuhan. Meskipun di masa-masa yang sukar dalam hidup kita, semasa kita mengalami penderitaan ataupun kesusahan hidup kita, ingatlah bahwa kita tidak sendirian, tetapi ada Tuhan Yesus yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Saudara, apapun masalah dan pergumulan yang sedang Anda alami pada pagi hari ini, hari-hari ini ataupun lewat hari ini, saudara, marilah kita contohi seperti Rasul Paulus, bahwa sebesar apapun kesusahan dan penderitaan itu tidak akan menjadi satu penghalang bagi kita untuk tetap menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Tidak menjadikan masalah itu lebih besar sehingga kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang berbelas kasihan dan sentiasa menolong kita semua. Saudara, masalah boleh datang di dalam kehidupan kita silih berganti, namun sukacita dan pertolongan Tuhan akan sentiasa menyertai kita semua. Amin, saudara. Maka itu, apapun keadaanmu pada saat ini, ambillah kesempatan untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita, karena Dia Bapa yang berbelas kasihan dan sentiasa menolong kita semua. Amin, saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan Allah pada pagi hari ini, sebab Dia Tuhan yang baik, sentiasa menolong kita semua. Mari kita teruskan dengan pembacaan firman Tuhan di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Dia menolong kami semasa kami mengalami kesusahan, supaya dengan pertolongan yang kami terima daripada Allah, kami pun dapat menolong semua orang yang mengalami kesusahan. Penderitaan yang dialami oleh Kristus, kami alami juga. Melalui Kristus juga kami ditolong oleh Allah. Jika kami menderita, hal itu untuk pertolongan dan penyelamatan kamu. Jika kami ditolong oleh Allah, kamu juga mendapat pertolongan, sehingga kamu tabah hati dan sabar dalam menghadapi kesusahan yang seperti kami alami. Oleh itu, kami selalu yakin akan kamu. Kami tahu bahwa sebagaimana kami mengalami penderitaan yang kami alami, kamu juga mendapat pertolongan seperti kami. Saudara, di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, kita dapat melihat perkataan menolong ataupun ditolong yang diulang beberapa kali. Jelas di sini, Rasul Paulus tidak memperbesar-besarkan kesusahan yang dia alami. Tetapi satu hal yang ingin dia nyatakan ataupun tegaskan kepada seluruh jemaat di Korintus, yaitu satu-satunya sumber pertolongan di tengah-tengah kesusahannya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang sanggup untuk menolong mereka. Sehingga pertolongan yang mereka terima daripada Allah itu, Rasul Paulus katakan bukan saja untuk mereka, tetapi supaya mereka juga dapat menolong semua orang yang mengalami kesusahan. Rasul Paulus memberikan keyakinan kepada seluruh jemaat di Korintus. Dia menyatakan bahwa jika kami ditolong oleh Allah, kamu juga akan mendapat pertolongan sedemikian. Ketika kamu menghadapi kesusahan ataupun mengalami penderitaan, kamu juga akan mendapat pertolongan seperti yang kami alami. Nah, saudara, seperti mana juga Tuhan menolong Rasul Paulus semasa mereka melalui kesusahan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang sama juga, Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong kita semasa kita mengalami kesusahan. Amin, saudara. Sebab Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 menyatakan, Allah perlindungan dan kekuatan kita. Dia selalu menolong kita pada masa kesusahan.
Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini ada tercatat begitu banyak sekali kisah ataupun cerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa kepada umatnya. Saya percaya bahwa Tuhan Allah yang sama yang kita sembah, sebagaimana Tuhan menyatakan pertolongan kepada umatnya suatu masa dulu, Tuhan yang sama juga akan menolong kita di dalam kesusahan. Amin saudara. Dan janganlah anggap masalah ataupun kesusahan yang kita alami ini begitu besar sehingga kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak mampu untuk menolong kita. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan kita itu lebih besar daripada apapun kesusahan yang sedang kita alami dan sanggup menolong kita di dalam segala hal. Dan demikian juga saudara, pertolongan yang kita alami ataupun kita terima daripada Allah itu bukan saja untuk diri kita sendiri. Seperti yang Rasul Paulus katakan, kalau kami terima pertolongan daripada Allah, itu juga supaya kami dapat menolong semua orang yang mengalami kesusahan. Nah pada hari ini saudara, mungkin kita boleh memberikan keyakinan kepada orang lain, mungkin kepada teman-teman, ataupun kepada ahli keluarga kita yang mungkin dalam kesusahan. Kita boleh memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan juga pasti akan menolong mereka, seperti mana kita menerima pertolongan daripada Tuhan semasa kita di dalam kesusahan. Kita boleh katakan, seperti mana Tuhan menolong kami, Tuhan juga akan menolong kamu. Saya percaya melalui pengalaman kita, bagaimana kita ditolong oleh Tuhan, kita dapat menggunakan pengalaman tersebut baik untuk menolong orang lain, mungkin mendorong mereka dengan kata-kata semangat ataupun memberikan mereka galakan, memberikan pertolongan, mungkin daripada segi keuangan dan sebagainya. Ingat saudara, secara langsung kita dapat melihat di sini bahwa penderitaan Paulus dan juga kesusahan yang kita alami berkaitan dengan tujuan Tuhan menggunakannya untuk melayani orang lain. Kalau kita ditolong Tuhan, itu juga supaya kita dapat menolong orang lain. Amin saudara. Kalau saya ditolong Tuhan, jemaat Tuhan juga pasti ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita teruskan pembacaan kita di dalam ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, kami mahu kamu mengetahui kesusahan yang kami alami di wilayah Asia. Penderitaan yang kami tanggung itu sedemikian berat sehingga kami kehilangan harapan untuk hidup. Kami berasa seolah-olah sudah dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebenarnya perkara itu berlaku supaya kami tidak bergantung kepada diri sendiri, melainkan kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dia sudah menyelamatkan kami daripada bahaya kematian yang besar itu, dan Dia akan menyelamatkan kami. Kepada Dialah kami berharap, karena Dia akan menyelamatkan kami lagi. Paulus menjelaskan bahwa kesusahan yang mereka alami di wilayah Asia tidak seperti apa yang jemaah di Korintus pikirkan. Bahkan penderitaan yang mereka tanggung, Rasul Paulus katakan sedemikian berat sehingga mereka tidak punya harapan untuk hidup. Kalau kita baca di dalam surat Paulus yang sama kepada jemaah di Korintus, yaitu dalam 2 Korintus 11, 23 hingga ayat ke-29, Paulus menyatakan penderitaan yang dialaminya sebagai rasul, di mana dalam ayat firman Tuhan tersebut, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia sering dipenjarakan, sering disesa, dan kerap kali menghadapi maut. Dia pernah direjam 1 kali, dia pernah mengalami nahas kapal karam, dan 1 kali pernah terapung-apung di laut selama 24 jam. Bahkan dia pernah menghadapi bahaya banjir dan perompak, bahaya daripada orang Yahudi dan bukan Yahudi, bahaya di dalam bandar maupun di gurun, bahaya di laut, dan bahaya daripada orang yang berpura-pura menjadi pengikut Kristus. Bahkan dia bekerja mati-matian, kerap kali tidak makan, tidak minum, tidak tidur, lapar, kesujukan karena kurang pakaian, dan tidak mempunyai tempat tinggal. Saudara, melalui firman Tuhan tersebut kita dapat melihat betapa beratnya penderitaan ataupun kesusahan yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana dia mengalami hal-hal yang menyakitkan. Dia dipenjarakan, disesah, dia dicambuk, dia menghadapi maut, dia menghadapi bahaya banjir, bahaya perompak, bahkan dia bekerja bermati-matian, kerap kali tidak makan, tidak tidur, kesejukan karena kurang pakaian dan sebagainya. Kita melihat bahwa hal itu begitu berat sekali dan menyakitkan, sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka berasa
seolah-olah seperti sudah dijatuhkan hukuman mati. Tetapi kita lihat saudara, di dalam surat tersebut Rasul Paulus sama sekali tidak mempersalahkan Tuhan atas penderitaan dan kesusahan yang mereka alami. Sebaliknya Rasul Paulus menyatakan mengapa semua perkara itu berlaku adalah supaya mereka tidak bergantung kepada diri mereka sendiri, melainkan kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus mengerti bahwa penderitaan yang begitu berat sekali diizinkan oleh Tuhan agar dalam kelemahan mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada diri mereka sendiri. Segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kita juga saudara diizinkan Tuhan atas tujuan dan maksud Tuhan itu sendiri. Seperti yang kita lihat di dalam firman Tuhan itu ada begitu banyak sebab-sebab dan maksud Tuhan kenapa Tuhan itu mendatangkan penderitaan ataupun kesusahan terhadap umatnya. Seperti yang kita lihat, yang pernah kita lihat di dalam hidup Paulus itu sendiri, di mana ketika dia mengalami satu penyakit yang didatangkan kepadanya pada waktu itu, Rasul Paulus dia mendapat penglihatan yang luar biasa. Tetapi supaya dia tidak terlalu sombong akan penglihatan itu, dia diberikan sejenis penyakit yang sangat menyakitkan. Dan firman Tuhan menyatakan penyakit itu adalah alat iblis untuk memukul Rasul Paulus supaya dia tidak terlalu sombong. Dia menyatakan bahwa 3 kali aku berdoa kepada Tuhan supaya menghilangkan penyakit itu, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu, karena kuasaku nyata sekali pada masa kamu lemah. Oleh itu aku lebih suka membanggakan kelemahanku supaya merasakan kuasa Kristus yang melindungi aku. Aku bersuka cita ketika mengalami kelemahan, hinaan, kesukaran, penganiayaan dan kesusahan karena Kristus. Aku bersuka cita karena ketika aku lemah pada masa itulah aku mendapat kekuatan daripada Kristus. 2 Korintus 12:7 hingga 10. Di sini kita dapat melihat bahwa Paulus sesungguhnya mempunyai alasan untuk berbangga karena dia mendapat penglihatan yang luar biasa. Namun dia diberikan sejenis penyakit yang sangat menyakitkan supaya dia tidak terlalu sombong dengan penglihatan itu. Bahkan dia berdoa 3 kali kepada Tuhan supaya menghilangkan penyakit itu. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu, karena kuasaku, kata Tuhan, nyata sekali pada masa kamu lemah. Hari ini saudara, kalau kita merasa bahwa kita hilang semangat karena mungkin kita mengalami kelemahan tubuh badan, mungkin kita mengalami kelemahan untuk menjalani hidup ini karena terlalu banyak penderitaan dan kesusahan, tetaplah bersukacita saudara. Seperti mana yang Rasul Paulus katakan, bahwa kuasa Tuhan itu nyata sekali di dalam kelemahan kita. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita lemah, pada masa itulah kita mendapat kekuatan daripada Kristus. Nah, jangan kita cepat-cepat untuk kecewa kepada Tuhan pada saat ini. Jika kita merasa bahwa penderitaan itu terlalu berat untuk kita pikul, terlalu berat untuk kita tanggung, percayalah seperti mana firman Tuhan menyatakan di tengah-tengah kelemahan kita, mungkin Tuhan mengizinkan kita pada saat ini, pada masa ini, untuk kita merasakan kelemahan itu, agar kuasa Tuhan dinyatakan ataupun kekuatan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Dan dalam firman Tuhan juga kita dapat melihat bahwa kenapa kesusahan ataupun penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan adalah supaya kita berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan berfirman di dalam Yeremia 17 ayat 5, aku akan menghukum sesiapa saja yang meninggalkan aku dan yang berharap kepada manusia serta bersandar kepada kekuatan manusia. Tuhan tidak mau kita bersandar kepada kekuatan manusia serta bersandar kepada kekuatan manusia yang fana. Tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu, kata firman Tuhan. Tuhan mau kita selalu berharap kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan yang kita alami pada hari ini, kita melihat mungkin tidak ada jalan penyelesaian, kita melihat mungkin tidak ada jawaban bagi Tuhan. Mungkin kita cenderung untuk berharap kepada orang lain ataupun mungkin teman-teman kita dan sebagainya. Tetapi apa yang Tuhan mungkin izinkan, kesusahan ataupun masalah yang kita hadapi pada hari ini, agar kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri ataupun tidak bergantung kepada manusia, tetapi sungguh-sungguh atau benar-benar kepada berharap kepada Tuhan Allah sahaja. Paulus katakan
penderitaan yang mereka tanggung itu sedemikian berat sehingga mereka kehilangan harapan untuk hidup. Tetapi mereka berharap kepada Allah karena Dia sudah menyelamatkan mereka daripada bahaya. Demikian juga kita saudara, seberat apapun penderitaan ataupun kesusahan yang kita alami pada hari ini, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Allah kita. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 35 menyatakan, oleh itu janganlah putus asa, karena besar balasannya jika kamu tetap berharap. Jadi tetaplah berharap kepada Tuhan Allah kita di tengah-tengah kesusahan ataupun penderitaan yang sedang kita alami pada saat ini. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang sentiasa menolong kita semua. Jika kita memandang kepada masalah kita, mungkin sekeliling kita memandang masalahmu, mungkin kita coba membuat perbandingan dengan orang lain, mungkin kita cenderung untuk cepat kecewa ataupun merasa putus asa. Tetapi pandanglah Tuhan Yesus saudara, pandanglah Tuhan Yesus. Jangan melihat betapa besarnya masalah ini, tetapi pandanglah Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2 menyatakan, hendaklah pandangan kita tertumpu kepada Yesus karena iman kita bergantung kepadanya dari permulaan hingga akhir. Nah, bukan keadaan sekeliling kita yang menentukan iman ataupun pengharapan kita di dalam Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah satu-satunya yang tempat kita bergantung sepenuhnya, iman kita bergantung kepada Tuhan. Dan seterusnya, kenapa Tuhan mengizinkan kesusahan ataupun penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Dan seperti yang dinyatakan di dalam Yakobus 1 adalah untuk membuktikan ketabahan kita. Yakobus 1 ayat 2 hingga 4 menyatakan, saudara-saudaraku, anggaplah diri kamu berbahagia apabila mengalami bermacam-macam cobaan, karena kamu tahu bahwa semasa kamu mengalami cobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, kamu sudah membuktikan bahwa kamu tabah menanggung penderitaan. Pastikan supaya ketabahan kamu untuk menanggung penderitaan itu berterusan, sehingga kamu menjadi benar-benar sempurna dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, Tuhan juga mengizinkan kesusahan ataupun penderitaan di dalam hidup kita agar kita diuji, agar kita terus tetap tabah semasa kita menanggung penderitaan. Dan biarlah ketabahan kita untuk menanggung penderitaan itu berterusan, sehingga kita, kata firman Tuhan, benar-benar sempurna dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan firman Tuhan katakan, anggaplah diri kamu berbahagia apabila kita mengalami bermacam-macam cobaan. Nah, karena kita tahu bahwa semasa kita mengalami pencobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, maka hal itu kita sudah membuktikan bahwa kita tabah menanggung penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana dia tegaskan kepada seluruh jemaat di Korintus, begitu berat, begitu besar kesusahan yang mereka alami, tetapi hal itu sama sekali tidak mematahkan semangat ataupun iman percayanya kepada Tuhan. Tetapi dia katakan mereka tetap bersukacita. Bahkan di tengah-tengah kelemahan mereka mau terus tetap bersukacita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah sumber pertolongan bagi mereka semua. Dan seterusnya saudara, hal yang lain lagi, kenapa Tuhan juga mengizinkan mungkin penderitaan ataupun kesukaran, masalah di dalam kehidupan kita adalah untuk menguji hati kita. Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 8 ayat 2 menyatakan, ingatlah bagaimana Tuhan Allah kamu memimpin kamu dalam perjalanan jauh di padang gurun selama 40 tahun yang lampau. Dia mendatangkan kesukaran untuk menguji kamu supaya dia dapat mengetahui isi hati kamu dan mengetahui sama ada kamu taat kepada perintahnya atau tidak. Di dalam ayat yang ke-16 Ulangan 8, di padang gurun dia memberi kamu mana, sejenis makanan yang tidak pernah dimakan oleh nenek moyang kamu. Dia mendatangkan kesukaran untuk menguji kamu supaya pada akhirnya dia dapat berbuat baik kepada kamu. Nah, di dalam firman Tuhan ini jelas menyatakan kenapa Tuhan mendatangkan kesukaran kepada umatnya adalah untuk menguji hati mereka dan supaya Tuhan dapat mengetahui isi hati mereka sama ada mereka taat kepada perintahnya ataupun tidak. Bahkan Tuhan mendatangkan kesukaran kepada mereka untuk menguji mereka supaya pada akhirnya, kata firman Tuhan, Tuhan itu dapat berbuat baik kepada kita, kepada mereka. Saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal, kesusahan ataupun kesulitan hidup yang kita alami, yang mungkin kita tidak mengerti kenapa hal itu terjadi di dalam kehidupan kita.
Namun yang pasti bahwa Tuhan punya tujuan dan maksud. Karena tidak ada satupun yang berlaku di dalam kehidupan kita ini tanpa seizin Tuhan. Amin. Mungkinkah hal itu untuk mendewasakan iman kita ataupun mengajar kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita, seperti mana yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana penderitaan itu diizinkan agar mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan agar kita benar-benar ataupun sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah kita. Atau mungkinkah hal itu menuntun hidup kita kepada rancangan Tuhan yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, apapun tujuan dan maksud Tuhan di tengah-tengah kesusahan ataupun kesukaran hidup kita, sungguh pun kita tidak mengerti, tapi satu hal yang pasti, yaitu penyertaan dan pertolongan Tuhan sentiasa menyertai kita semua. Amin, saudara. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, mengapa kita dihadapkan dengan kesusahan ataupun penderitaan seperti ini? Kita bertanya kepada Tuhan, meminta jawaban daripada Tuhan, namun seakan-akan Tuhan berdiam dan tidak menjawab kita. Saudara, siapakah yang dapat mengerti akan Tuhan Allah kita? Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 mengatakan, "Pikiranku bukan seperti pikiran kamu dan jalanku bukan seperti jalan kamu. Setinggi langit dari bumi, setinggi itulah jalanku daripada jalanmu dan pikiranku daripada pikiranmu." Memang kita tidak dapat mengerti mengapa semua hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Namun bukan penderitaan ataupun kesusahan itu yang saya ingin highlightkan kepada kita semua, tetapi satu hal, yaitu pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah penderitaan ataupun kesusahan, masalah apapun yang kita hadapi pada hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu sentiasa ada untuk menolong kita semua. Amin, saudara. Jadi dorongan saya kepada semua jemaat Tuhan pada hari ini, jangan biarkan penderitaan ataupun kesusahan yang kita alami itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita, yang sentiasa tersedia bagi kita di dalam segala keadaan apapun. Dan dorongan saya lagi kepada semua jemaat Tuhan, jangan biarkan masalah ataupun kesusahan yang kita alami pada hari ini menghalang kita, menjadi satu penghalang untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita merasakan bahwa masalah ini, kesusahan ini terlalu besar ataupun terlalu sukar sekali, sehingga kita tidak mampu ataupun tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kita mengucap syukur di dalam segala sesuatu, karena hal itulah yang dikehendaki Tuhan, baik dalam hal yang baik maupun di dalam hal yang tidak baik. Tetap mengucap syukur di tengah-tengah kesusahan ataupun penderitaan yang kita alami. Karena satu hal, seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa dia adalah Bapa yang berbelas kasihan atas kelemahan yang kita alami. Bahkan dia Allah yang sentiasa menolong kita semua. Amin, saudara. Jadi Tuhan adalah sumber pertolongan kita, yang memberikan kita pertolongan di dalam segala kesusahan kita. Alamilah pertolongan yang datang daripada Tuhan Allah kita. Nah, saudara, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, selepas ini saya akan membawa kita untuk mendengar satu pujian yang saya sangat diberkati pada saat saya mendengar lagu ini, dan saya berharap semua jemaat Tuhan pada saat mendengar lagu ini akan memberikan pengharapan ataupun iman kita dikuatkan, bahwa percayalah bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Hari ini kalau kita merasa bahwa masalah kita dan kesusahan kita itu tidak baik, percayalah di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan dan selalu ada yang baik di dalam Tuhan. Amin, saudara. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja, dan sebelum kita mengakhiri, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan dan kami mengucap syukur di atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, akan sanggup untuk mengubahkan kami ya Tuhan. Bukan sekadar kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, tetapi biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar itu Tuhan akan bertumbuh di dalam hati kami, sehingga ia menghasilkan buah yang baik seperti ia tumbuh di tanah yang subur Tuhan. Pada saat ini Tuhan, saya berdoa bagi seluruh jemaat, khususnya SIB Shalom, apapun yang sedang mereka alami pada saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami kesukaran hidup
ataupun masalah kesusahan ataupun permasalahan, saya berdoa Tuhan agar Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Seperti mana di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa tiap-tiap cobaan yang kami alami ini adalah cobaan yang biasa dialami oleh orang. Engkau adalah Tuhan Allah yang setia akan janji-Mu Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melebihi kekuatan ataupun melebihi daripada apa yang dapat kami tanggung. Bahkan pada saat kami ditimpa cobaan Tuhan, Engkau akan memberikan kami jalan keluar sehingga kami mempunyai kekuatan untuk menanggungnya Bapa di surga. Dan Tuhan, percaya Engkau Allah yang setia untuk memberikan kekuatan bahkan pertolongan bagi semua jemaat Tuhan di tengah-tengah kesusahan ataupun permasalahan yang mereka hadapi pada saat ini. Pada saat jemaat Tuhan datang, bagi mereka yang beban berat Tuhan, janji Tuhan untuk memberikan kelegaan kepada mereka ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berkati mereka di dalam usaha mereka, berkati bagi suri rumah yang ada di rumah Tuhan, ataupun mereka yang mungkin menjadi suri rumah sepenuh masa, dan anak-anak mereka Tuhan, keluarga mereka. Kau berkati jemaat BSAB Shalom, dan Kau berkati juga pastor kami, pastor gereja kami, itu Pastor Big Demak yang Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami sekali lagi bersyukur di hadapan Tuhan di atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Janji Tuhan kekuatan hidupku, takkan goyah, Kau selalu sertaku. Hati dan pikiranku kepadamu, Tuhan ada dan menolongku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Apa yang dilakukan terhadapku dipandang rendah, semua menolakku. Hati dan pikiranku kepadamu, ku percaya Tuhan di pihakku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Oh, Tuhan jaga, Tuhan sayang sama kita semuanya. Jangan takut, jangan bimbang, Tuhan janji menyertai. Percayalah esok hari lebih baik. Terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai.
Haleluya. Terima kasih kepada Deaconess Florida yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini yang bertajuk Tuhan selalu menolong kita. Haleluya, Tuhan itulah Tuhan yang selalu menolong kita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah pemberian pada pagi ini, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang akan memberi pada pagi ini. Dan sebelum itu, saya ingin maklumkan bahwa ada dua cara untuk kita memberi kepada Tuhan, yaitu yang pertama adalah secara online, ke account Maybank Gereja Esa Bisha Alam, sebentar lagi akan tertera di screen Anda. Dan yang kedua adalah secara tunai. Tunai Anda boleh kumpulkan di rumah Anda pada rumah Anda masing-masing, dan pada masa kita boleh bertemu di gereja, boleh diberikan kepada bendahari kita, yaitu Deaconess Emeline. Mari saya pimpin kita dalam doa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami semua menyerahkan ibadah pemberian kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang ada bersama-sama pada saat kami memberi. Biarlah kami memberi ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak Engkau yang akan memberi pada pagi ini, apapun ya Tuhan jumlah ya Tuhan yang akan mereka berikan, biarlah mereka beri dengan sukacita ya Tuhan, karena mereka sudah tetapkan apa yang sudah mereka berikan kepada Engkau yang pasti yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya keuangan gereja ini boleh digunakan pakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, bahkan ya Tuhan untuk menjalankan aktivitas atau pelayanan gereja Esa Bisha Alam untuk membesarkan kerajaan Engkau ya Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan segala pujian syukur kami hanya pada Engkau ya Bapa. Amin. Daerahku
Mari kita lihat pengumuman untuk minggu ini. Perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di Sekian pengumuman pada minggu ini. Kita pun sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi ini. Sebelum kita menangguhkan ibadah kita, mari saya pimpin di dalam doa penutup pada pagi ini. Kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita hingga penghujung. Mari kita bersama-sama berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Kami sangat bersyukur karena Engkau sudah bersama-sama kami ya Tuhan pada pagi ini, pada permulaan, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan ibadah kami. Engkau beserta dengan kami. Kami dapat merasakan hadirat-Mu, kami dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat kami beribadah ya Bapa. Tuhan, pada pagi ini ya Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa kepada semua jemaat Tuhan ya Tuhan Yesus, agar mereka tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus ya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan mereka sukacita yang luar biasa dalam hidup mereka ya Bapa. Tuhan, kiranya ya Tuhan janji-Mu ya Tuhan terus berserta dengan kami ya Tuhan, hinggalah kedatangan Engkau yang kedua kalinya ya Tuhan. Biarlah kami tetap teguh ya Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa di surga. Engkau menguatkan kami pada masa-masa pandemik ini ya Tuhan Yesus. Sungguhnya kami lemah ya Tuhan, kami percaya pada saat kami lemah Engkau bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan, hingga kami punya kekuatan yang baru di dalam Engkau, bukan karena kekuatan manusia ya Tuhan, tapi kekuatan yang datang daripada surga, sukacita yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala ucapan syukur ya Tuhan. Tiada kata-kata yang lain yang dapat kami nyatakan bahwa, tapi kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang berserta dengan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau juga Allah yang berserta dengan kami ya Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami seterusnya ya Tuhan. Biarlah kami tetap memandang Engkau sebagai Allah yang tetap menolong kami dan tetap menopang hidup kami ya Tuhan, walau kami pun berada di dalam apapun keadaan kami, pada saat kami susah, pada saat kami senang, pada saat kami senang ya Bapa. Engkau Allah yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya ya Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak Engkau dan juga jemaat yang bersama-sama kami di ibadah online SBC Alam ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sekali kami serahkan semuanya ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Amin. Kita pun sudah selesai. Kita jumpa lagi ibadah pada minggu hadapan. Bye. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Oh, dengan imanku ku terima
terima jawab.